Kemarin ada statementnya Pak Heru, ya dengan sekian banyak yang udah Pak Heru coba kerjakan lah itu tugas dari pemerintah pusat. Ternyata kan Pak Heru merasa jadi pejabat di Jakarta nih sedikit aja disorotan, banjir semata kaki langsung disorot, ada invasi disorot gitu loh Pak. Ya, dia namanya 9 juta warga, pasti 1 juta. 9 juta pasti, mungkin ada 1 juta, mungkin ada 100.000, mungkin ada 1.000 yang menyatakan ketidakpuasan, yaitu wajar. Nah ini soal kegiatan Bapak setelah dari 2022 ditunjuk jadi PJ Gubernur nih Pak. Kesibukannya Pak, sampai tadi aja pagi aja sampai Cilincing ternyata waktunya agak lewat itu Pak. Yang itu pertama, gimana, Pak? Ya, yang namanya PJ Gubernur kan nggak ada wakil gubernur ya, bisa dibayangin. PJ Gubernur tidak mungkin ada PJ wakil gubernur kan. Iya. Mudah-mudahan ke depan tuh harus dipikirkan juga ya. Oh gitu. Ya dipikirkan. Oh perlu juga Pak ya. Ternyata kerepotan juga Pak sendirian Pak. Nggak repot sih, saya menikmati juga. Oh gitu. Nah, jadi PJ Gubernur DKI ya tentunya masih menjabat eselon 1 di sekret presiden. Ya harus bisa bagi waktu. Ya tentunya yang menjadi korban itu adalah waktu istirahat. Tentunya misalnya waktu istirahat makan siangnya mungkin terbatas setengah jam, yang tadi bisa 1 jam, setengah jam. Itu pun di sela-sela saya menjadi PJ Gubernur, di sela-sela makan siang saya mengundang para pejabat terkait sambil makan siang, tanya misalnya terkait apa isu hari ini pagi mengenai sosial ya, ajak makan kepala dinas sosial, ajak makan dinas Dukcapil, bagian keuangan, Bapeda. Istilahnya makan siang sambil bekerja kan. Iya, jadi produktif gitu Pak. Setelah jam 1, setengah 2 udah ada acara lagi. Tadi pagi aja kena gerak. Terus ada beberapa rapat. Terus tadi membahas jam 1 dengan Kasgar, membahas masalah HUT RI, pergerakan pasukan segala macam. Tadi membahas masalah kesehatan. Saya undang RSUD Pasar Minggu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Baru ketemu kita di acara Merdeka. Iya, nggak ada wakil berarti semua mau nggak mau terkadang harus di cover sendiri ya Pak? Ya, beruntungnya adalah saya pengalaman lama di Jakarta sebagai pegawai ASN. Nah, sehingga contohnya saja, seperti kemarin saya membaca verbal sesuatu lah ya. Itu saya baca mengenai organisasi Pemda. Saya baca dari ORBO. 10 menit saya baca, di halaman kesekian pasti ini ada kurang. Ya saya undang. Saya tanya, ini benar nggak flowchart seperti ini? Ya ternyata masih ada kekurangan. Jadi mungkin insting pengalaman selama 30 tahun itu membantu saya untuk bisa menikmati pekerjaan dan mengoreksi pekerjaan yang ada. Itu keberuntungan aja. Nah selama udah jalan 2 tahun ini, terobosan atau apa aja Pak yang udah Pak Heru jalanin? Yang pertama, tugas pemerintah pusat sudah saya laksanakan. Sodetan selesai. Normalisasi Kali Ciliwung itu bersama dengan BPN, di 2 titik, sekarang sudah proses pendataan. Saya mungkin sedikit lagi bisa proses pembayaran. Berikutnya, melaksanakan lanjutan pembangunan LRT ya, sampai dengan Manggarai. Nanti mungkin kalau cukup waktu, cukup hitung-hitungan keuangan, itu bisa kita masuk sampai dengan Duku Atas. Ya. Terus masalah transportasi berbasis listrik, saya teruskan tadi pagi. Siang, menjelang siang jam 11, saya undang Dirut Transjakarta untuk membahas tahapan-tahapan kendaraan bus listrik. Ya kan? Nah, lantas berikutnya adalah mengenai mengatasi sampah. Ya kan? RDF sudah berjalan, kita maksimalkan. Nanti akan dibangun RDF lagi di Rorotan. Bagaimana dengan penanggulangan sampah skala kecil? Namanya ada TPS 3R di setiap kecamatan. Jadi insya Allah pemilahan
dan penyelesaian sampah selesai di kecamatan atau di kelurahan. Walaupun masih banyak PR ya, Iya. terkait dengan banjir. Penanggulangan banjir yang tadi saya bilang, Sodetan kali Ciliwung, di 2024 ini menambah kurang lebih sekitar 10 sampai 13 embung. Iya. Ya, ada 10 yang lanjutan, ada yang 10 pembangunan lanjutan dan ada yang baru. Begitu juga melengkapi titik-titik tertentu dengan menyempurnakan rumah pompa. Iya. Ya kan? Masih banyak PR dan terus harus disempurnakan. Kemarin ada statementnya Pak Heru, ya dengan sekian banyak yang udah Pak Heru coba kerjakan lah, itu tugas dari pemerintah pusat. Ternyata kan Pak Heru merasa jadi pejabat di Jakarta nih sedikit aja jadi sorotan, banjir semata kaki langsung disorot, ada invasi disorot gitu loh Pak. Ya, jadi gini, ya namanya 9 juta warga, pasti 1 juta, 9 juta pasti mungkin ada 1 juta, mungkin ada 100.000, mungkin ada 1.000 yang menyatakan ketidakpuasan ya itu wajar. Tetapi niat saya adalah membangun Jakarta, menyelesaikan banjir, kemacetan, penyempurnaan tata ruang, kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait dengan kemarin banjir di Kelapa Gading itu adalah limpasan dari Cakung. Iya. Maka saya minta Kepala Dinas Sumber Daya Air secepat mungkin membangun pintu air dan juga menambah pompa di atas ya dekat Pelindo. Iya. Nah, kemarin saya sudah bicara ada sebagian yang bisa dilaksanakan di 2024, ya, penambahan rumah pompa dan pintu air 2024 ini, dan juga dilanjutkan di 2025. Ya, memang perlu waktu kan. Iya. Ya wajar lah kalau masyarakat menyatakan masih kurang ini, masih kurang itu. Yang namanya sebuah kota terus berkembang kan. Nah, terkait dengan banjir. Ini kan DKI kejar-kejaran dengan kondisi cuaca ekstrim. Kan? Cuaca ekstrim ya pasti mana yang dulu. Berarti kan cuaca ekstrim itu berubahnya demikian cepat. Nah, pasti DKI Jakarta harus juga mengimbangi perubahan ekstrim. Kan nggak di Jakarta aja kan, di dunia manapun. Termasuk juga kalau bisa mempercepat membangun Pemda DKI dengan pemerintah pusat Giant Sea Wall. Iya. Giant Sea Wall itu sudah lama Dicanangkan gitu ya. Sejak tahun 96, gubernurnya Pak Sutioso juga sudah dicanangkan untuk Giant Sea Wall. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak Heru tadi menyebut sudah hampir 30 tahun ya Pak, dinas sebagai ASN itu ya Pak. Ya. Nah, kalau saya lihat kan dari berbagai penempatan paling banyak di daerah Jakarta Utara tuh Pak. Itu udah berapa kali berganti ini Pak, apa namanya? Gubernur, terus sempat jadi wali kota. Juga saya bertugas itu dari tahun 93 sampai dengan 2005 kalau nggak salah di Jakarta Utara. Ya. 93 sampai 2005 tuh. Jadi berbagai proyek revitalisasi penanggulangan banjir sebenarnya di tahun 2000 sampai 2003 itu sudah dilaksanakan. Contoh, normalisasi Kali Angke. Yang tadinya lebarnya 6 meter menjadi 20 meter sampai sisi ke utara ada yang 40 meter. Sepanjang 1,2 kilo. Masyarakat yang dibebaskan, dipindahkan itu kurang lebih bisa ada 15.000 jiwa loh. Pindah ke rumah susun Seci ya, di wilayah Jakarta Barat. Berikutnya, pemerintah berikutnya melakukan normalisasi Kali Adem. Kali Adem itu adalah lanjutan Kali Angke, terus lanjutan ke Kali Adem. Kali Adem itu sisi ke arah utaranya. Itu juga dinormalisasi. Nah, berikutnya normalisasi banjir Kanal Barat. Berikutnya revitalisasi taman. Kurang lebih 3-4 hektar. Kalau dulu namanya kebun pisang. Iya. Sekarang taman kota. Ada di mana? Di Simpang Susun Penjaringan. Yang banjir Kanal Barat, kalau kita lewat Grogol, mau ke bandara kan pas tikungan. Di situ taman. Cukup banyak yang saya turut serta di dalam kegiatan revitalisasi
Jakarta Utara. Terlibat Termasuk secara langsung juga Pak. Waduk kulit. penertiban kolong tol sepanjang 12,5 kilo. Mulai dari Pelumpang sampai dengan Penjaringan. Saya nggak tahu sekarang begitu saya kembali padat lagi, ya udah itu nasibnya Jakarta lah. Dulu segmen-segmen itu ada segmen Papanggo itu untuk taman, segmen Penjaringan, Priok itu ada yang untuk pembibitan. Iya. Terus sekitar Penjaringan itu taman, tempat bermain. Beberapa hal yang sudah dikerjakan lah Ya, itu Pak, maksudnya terlibat langsung ya, Pak Heru. ketika saya jadi wali kota, meneruskan pembangunan yang sedikit terhambat tol Cakung Cilincing. Oh iya Pak. Ya sekarang dinikmati banyak orang kan. Lumayan tuh motor akses itu Pak. Ya, aksesnya hanya sekitar kurang lebih 1 kilo, belum selesai itu 1 sampai 2 kilo. Saya selesaikan, ya itu perintah Pak Jokowi ketika saya dilantik. Ketika beliau gubernur, ada beberapa tugas ya. Selesaikan tol Cakung Cilincing, normalisasi sebagian Waduk Pluit, ya, menyelesaikan sebagian banjir, evitasi banjir di wilayah Jakarta Utara. Termasuk juga 2014 supaya Jakarta Utara itu aman di dalam pemilu Pilpres kan 2014. 4 tugas. 4 tugas khusus itu Pak. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya jadi wali kota itu 8 bulan. Terus ke provinsi. Oh mungkin berangkat dari situ itu ya Pak. Makanya dapat promosi lagi itu ya Pak. Ya nasib garis tangan dan kerja keras ya mungkin. Seperti itu. Pak itu 30 tahun sebagai ASN kan artinya mengalami beberapa kali pergantian gubernur lah gitu ya Pak. Itu dimulai dari zaman Pak Sutioso atau dari siapa Pak? Zamannya Pak Wiyogo. Oh Pak Wiyogo. Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja, Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok. Iya. 6 berarti ya Pak. 6. Nah kalau Bapak sebagai ASN mengalami sebenarnya itu misalnya ada gubernur gitu, nah Bapak itu sebagai ASN itu mengikuti program berkelanjutan atau gimana Pak pandangannya? Ya, contohnya aja, contoh satu ya. Penanggulan banjir itu sudah ada misalnya sejak Pak Wiyogo. Ya kan? Reklamasi itu sudah ada sejak mungkin Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja, karena terkendala 96 itu krisis, maka berhenti. Dilanjutkan tahun 2000. Properti semuanya berhenti di tahun 96 sampai 2000. Iya Pak. Baru dilanjutkan lagi. Sebenarnya blueprint pembangunan Jakarta itu sudah ada. Sebagai contoh lagi, Taman BMW yang sekarang dibangun JIS. Itu adalah tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan karena stadion Lebak Bulus didemolis, dihancurkan untuk dibangun depo. Maka PR pemerintah daerah harus membangun yang setara stadion. Di mana itu salah satu lahan yang paling besar dan mencukupi adalah di Taman BMW. Kenapa namanya Taman BMW? Itu adalah singkatan dari bersih manusiawi wibawa zamannya Pak Wiyogo. Jadi Taman BMW seluas 64 hektar, ya, itu adalah zamannya Pak Wiyogo. Dilanjutkan dengan gubernur berikutnya adalah Memagar. Dilanjutkan zamannya Pak Sutioso adalah diokupasi warga ketika tahun 96 itu krisis. Tugasnya Pak Sutioso adalah melakukan penertiban. Dilanjutkan oleh Pak Sutioso sebagian dan Pak Fauzi Bowo adalah mendesain stadion. Masuklah zamannya Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu ada 2. Satu adalah pematangan lahan, yaitu di Uruk, dan pensertifikatan atas aset Pemda DKI, dan Memagar. Dilanjutkan oleh Pak Ahok adalah menyempurnakan desain
saya ingat benar. Desain itu, desain stadion, maka ada masukan lah dari pegiat olahraga sepak bola, harus ada stadion di luar, harus ada lapangan sepak bola di luar dari stadion. Maka konsep awal adalah ada stadion dan ada 2 lapangan bola di luar. Itu untuk masyarakat dan untuk latihan. Nah, dilanjutkan pembangunan itu oleh Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Jakarta harus dibangun dengan terus berkelanjutan. Tadi ya saya cerita, ini contoh ya, contoh clear. Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Sutioso, dilanjutkan oleh Pak Fauzibowo, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo, desain dilanjutkan oleh Pak Ahok, disempurnakan desainnya oleh Pak Anies dan dibangun di situ oleh Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Zaman saya sempurnakan jalan masuk, keluar masuk melalui program pemerintah pusat. Diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, membangun jalan untuk supaya bisa warga parkir di sekitar Ancol, jadi bisa masuk. Sempurna. Begitu juga banjir. Banjir konsepnya adalah tapal kuda. Yang harus dilaksanakan setiap gubernur ada itu nggak mungkin. Gubernur satu periode itu bisa menyelesaikan penanggulangan banjir. Berapa puluh triliun bisa mengeluarkan uang. Ya kan? Dan tidak mungkin juga dari sisi waktu nggak mungkin juga. Maka secara bertahap pembangunannya harus terus menerus. Begitu juga membangun LRT, MRT. Jadi nanti 2024 dan seterusnya, ya gubernur yang terpilih harus melanjutkan blueprint yang sudah ditetapkan oleh senior-seniornya. Yang menurut kita adalah untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat.